Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syaratul Mahmuda dengan NIM 201220043. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Yulia Oktarina SPD MPD. Nah, di sini materi saya yaitu mengenai langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas serta cara untuk melakukan pemantauan secara terampil dalam penelitian tindakan kelas. Langsung saja, materi yang pertama yaitu ketepatan menentukan judul penelitian. Untuk menentukan judul penelitian yang baik, peneliti perlu memperhatikan beberapa keterampilan, yaitu yang pertama, menemukan ide penelitian. Peneliti bisa menemukan ide penelitian dengan membaca jurnal ilmiah, buku, berita, mengamati lingkungan sekitar, berdiskusi dengan rekan sejawat, mencari informasi, call for paper, dan membaca kembali roadmap penelitian. Kemudian yang kedua, menentukan topik, tema, dan fokus. Peneliti perlu menentukan topik, tema, dan fokus dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, memilih metode dan pendekatan. Peneliti perlu memilih metode dan pendekatan penelitian. Kemudian yang keempat, menentukan lokasi penelitian. Peneliti perlu mempertimbangkan lokasi penelitian yang mudah dijangkau dan aman. Kemudian yang kelima, menentukan biaya penelitian. Peneliti perlu mempertimbangkan biaya yang akan digunakan untuk penelitian dan menyesuaikannya dengan kemampuan finansial. Kemudian yang keenam yaitu mempertimbangkan nilai manfaat. Peneliti perlu mempertimbangkan nilai manfaat judul yang dibuat, apakah bisa memberikan manfaat bagi pembaca, kampus, tempat penelitian, mahasiswa lain, hingga negara. Kemudian materi yang kedua yaitu sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas umumnya terdiri dari judul, pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Selain itu, sistematika laporan hasil penelitian tindakan kelas juga terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, yang mana awal ini meliputi halaman judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian yaitu ada pokok dan akhir. Dalam penelitian tindakan kelas, objek yang diteliti bisa berasal dari berbagai unsur seperti siswa, guru, materi pembelajaran, peralatan atau sarana pembelajaran, hasil pembelajaran, lingkungan, unsur pengelolaan. Prosedur penelitian tindakan kelas biasanya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama yaitu tahap rencana atau planning, kemudian tahap kedua yaitu tahap tindakan atau acting, kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap observasi atau observing, kemudian terakhir yaitu yang keempat ada tahap refleksi atau reflection. Kemudian materi selanjutnya yaitu penelitian sebagai instrumen. Instrumen penelitian tindakan kelas adalah alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas bergantung pada variabel yang diteliti dan dalam teknik pengumpulan data. Kemudian contoh instrumen penelitian tindakan kelas antara lain lembar observasi, kuesioner, butir soal, pedoman wawancara, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas data yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan instrumen penelitian yang tepat dapat mengurangi waktu pengumpulan data dan memberikan hasil yang lebih akurat. Kemudian, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian eksperimen berkesinambungan yang diawali dengan perencanaan, adanya perlakuan terhadap subjek penelitian, dan evaluasi hasil yang dicapai sesudah diperlakukan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu proses pemanfaatan dalam penelitian tindakan kelas. Yaitu proses pemantauan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu menetapkan indikator pemantauan.
yaitu menentukan tujuan dan indikator. Kemudian yang kedua, mempersiapkan alat pemantauan, menyiapkan alat observasi dan kuesioner serta wawancara. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pemantauan, melakukan observasi langsung dan catatan selama proses observasi. Kemudian yang keempat, menggunakan data pemantauan. Dalam menggunakan data pemantauan, yaitu kita bisa mengumpulkan semua data yang diperoleh dari observasi dan alat pemantauan yang digunakan. Kemudian, lakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menentukan efektivitas tindakan. Kemudian yang kelima, yaitu memberikan umpan balik, yaitu mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil pemantauan, baik dalam kelompok kecil maupun dalam forum kelas. Kemudian yang keenam, melakukan penyesuaian tindakan. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis, lakukan penyesuaian pada strategi pengajaran jika diperlukan. Jika suatu metode tidak efektif, pertimbangkan untuk menggantinya dengan pendekatan yang lain. Kemudian, materi selanjutnya yaitu macam-macam pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu ada observasi. Observasi berarti mengamati data pada saat melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Pengamatan ini dilakukan oleh guru sendiri atau oleh guru lain. Kemudian pengamatan difokuskan pada proses dan kegiatan pembelajaran, sedangkan persiapan dilakukan untuk merekam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pertanyaan. Teknik pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan disebut teknik bertanya, dengan guru sebagai peneliti mengajukan pertanyaan kepada siswa, orang tua, orang lain, atau guru lain. Kemudian yang ketiga ada examining, pengumpulan data melalui pencatatan dan penggunaan atau penelaahan, meliputi data yang dianggap guru, baik tertulis maupun lisan, misalnya yaitu dokumen arsip. Kemudian yang keempat, catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan bukti autentik berupa catatan induk atau catatan terpencar tentang proses yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kelima, peta. Peta tempat duduk siswa di kelas atau letak perangkat di dalam kelas sangat berguna bagi guru yang baru pertama kali masuk ke kelas. Peta memberikan wawasan konseptual dan alat untuk berpikir ulang mengenai status kelas. Kemudian yang keenam ada jurnal, dan yang terakhir yaitu 7, rekaman foto, slide tab, dan video. Rekaman merupakan sumber informasi tidak tertulis yang dapat membantu guru memantau kegiatan kelasnya, memberikan peneliti alat perekam untuk menggambarkan apa yang terjadi di kelas selama pembelajaran. Baiklah, itulah tadi materi saya, yaitu tentang langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas, serta cara untuk melakukan pemantauan dalam penelitian tindakan kelas secara terampil. Lebih kurangnya saya minta maaf, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.